teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bob. Wow, sahabat Bob, nanti pagi pertandingan Inter melawan Juventus. Dan tadi juga ada pertandingan-pertandingan lainnya. Tapi sebelum gua lanjut, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Sahabat Bob, pertandingan semalam itu luar biasa. Lazio dikalahin oleh Salernitana dan ini adalah kemenangan pertama Salernitana di Serie A dengan pelatihnya Filippo Inzaghi alias kakaknya Simone Inzaghi, sahabat Bob. Dan Atalanta juga dikalahkan oleh Napoli, padahal itu pertandingannya sangat seru, sahabat Bob. Ya, terus juga tadi pagi harusnya Milan juga bisa kalah, tapi mereka menang 1-0 melawan Fiorentina. Bahkan gawang mereka dibombardir oleh pemain-pemain Fiorentina, tetapi Milan akhirnya menggosok voucher dan akhirnya tendangan penaltinya Theo Hernandez membuat Milan menang 1-0. Dan ini bagus persaingan Serie A ya, Napoli menang, Milan menang, artinya 4 besar masih dipegang mereka. Dan Inter berjarak dengan Milan sekarang adalah kalau nggak salah 5 ya, kalau nggak salah ya. Kalau Inter menang tetap 8. Nah, ini kita berharap semoga Inter benar-benar bisa mengalahkan Juventus, karena kita akan coba lihat sedikit, sahabat Bob, bagaimana prediksi ya. Banyak yang memprediksi Inter akan menang 1-0 dan memang kalau menurut prediksi gua ya, Inter akan menang tipis, tetapi nggak tahu sahabat Bob bagaimana melihat, karena memang bagaimanapun Juventus ini juga bukan kaleng-kaleng ya. Kenapa? Karena mereka juga selalu menang 1-0, 2-0, bahkan jarang 2-0, 1-0 malah. Nah, jadi Inter sekarang berada di puncak dengan 31 poin ya, kemasukan baru 6 gol ya. Terus juga Juventus selisih 2 poin dengan Inter ya. Jadi artinya ini kalau Inter bisa menang, Inter akan berjarak 5 poin dengan Juventus ya. Terus Inter juga lebih dominan, lebih mencetak golnya 10 gol lebih unggul dibanding Juventus. Harusnya Inter benar-benar bisa mengalahkannya. Dan gaya permainan Juve yang lebih fokus mencatatkan clean sheet laga ini diyakini akan berjalan dan alot, dan Inter akan menguasai penguasaan bola, namun Juventus akan bertahan dengan rapat. Ya, memang benar. Nah, kalau kita berbicara rekor head to head ya, 5 pertandingan terakhir ya, 2023 itu terakhir waktu Inter memenangkan Supercoppa ya, menang 1-0, terus Juventus Inter 2000 itu bulan April tahun ini ya, Inter 1-1, terus juga di bulan 3 Inter ini di Liga ya, kandang sendiri kita kalah 1-0, dan habis itu kita di kandang mereka kalah 2-0. Tapi di 2022 Inter menang 4-2 di kandang Juventus. Ya, semoga Inter benar-benar bisa memenangkan pertandingan ini ya. Kalau kita bicara head to head, memang Juventus tidak gampang, tapi Inter bisa kalahin. Nah, ini laga terakhir Juventus ya, Juventus lawan Torino 2-0, lawan Milan menang 1-0, lawan Verona 1-0, Fiorentina 1-0, lawan Cagliari 2-1. Kalau Inter pertandingan terakhir melawan Salzburg 2-1, terus Inter melawan Roma 1-0, Atalanta 2-1, Salzburg lagi 1-0, dan terakhir Inter Milan menang melawan Frosinone itu 2-0. Jadi ini tim yang di mata 5 pertandingan terakhir menang dan bertemu. Ini bagus ya, semoga aja. Tapi memang Inter kemungkinan nggak akan mau menguasai pertandingan ya, karena ini akan membuat Juve lebih luasa. Jadi Inter kita akan lihat seperti apa strateginya si Inzaghi ya. Kedua pelatih Massimo Allegri dengan Simone Inzaghi sudah bertemu 17 kali. Allegri menang 9 kali, imbang 2 kali, Inzaghi menang 6 kali. Rekor Allegri melawan Inter 32 pertandingan, 12 menang, 8 imbang, dan 12 kalah. Rekor Inzaghi lawan Juventus 22 laga, 8 menang, 3 imbang, dan 11 kalah. Jadi kita akan lihat, sahabat Bob, bagaimana nanti pertandingan. Dan kalau kita lihat bagaimana formasinya Juventus menarik sama dengan formasi Inter 3-5-2. Mereka akan memainkan Gatti, Bremer, dan Rugani di belakang. Di box to boxnya adalah Kenny dan Miretti. Di tengahnya ada si Rabiot sebagai registanya. Di kanan ada Cambiaso, di kiri ada Kostic. Nah, di depan kemungkinan Kean sama Cisa. Jadi Vlahovic akan dicadangkan ya.
Kalau Inter seperti biasa dia kita cuman minus Pavard doang, tapi kita tenang ya. Ada Somers, terus ada De Vrij, ada Acerbi, dan ada Darmian. Kita kehilangan Bastoni dengan Pavard ya. Nah di tengah Mkhitaryan dan Barella, dan Registanya adalah akan di kiri akan kembali Di Marco, di kanan Dumfries. Di depan akan ada duet Tula Martinez dengan Thuram. Ya, semoga mereka juga bisa membobol gawang Juventus dan bisa membawa 3 poin ke markas Inter ya. Kalau lihat ya memang pemain-pemain Juventus ini ya banyak sebenarnya yang perlu kita waspadai. Kostik ini juga kenceng ya. Tapi apapun bisa terjadi karena Juventus tetap Juventus dan kita tetap harus waspada ya. Bagaimana sahabat Bob? Nanti kita akan live reaction ya. Ini pertandingan menarik dan kita tidak bisa tinggalkan untuk tidak menonton sahabat Bob. Nah, ini sedikit ya terungkap pesan taktis Simone Inzaghi terhadap skuadnya menjelang pertandingan Juventus ya. Ini hanya tinggal beberapa jam ya ke depan ya. Surat Gazeta hari ini menyebutkan pelatih Inzaghi benar-benar menentukan arah untuk pertandingan besok. Sebenarnya adalah tujuan dari sesi ini adalah memastikan menghindari kesalahan ya yang terbukti merugikan di Juventus di masa lalu ya. Rekor Inter melawan Juventus beragam ya. Pertemuan terakhir antara kedua adalah kemenangan Inter yang cukup meyakinkan untuk Coppa Italia, namun di Liga Inter juga kalah. Itu seperti yang gue bilang tadi. Nah, mengingat kesalahan musim lalu, Inzaghi membahas setiap kesalahan penguasaan bola secara detail bersama skuadnya kemarin. Sang pelatih menunjukkan betapa efisiennya Juventus memanfaatkan kesalahan-kesalahan tersebut untuk peluangnya untuk maju. Dalam pandangan pelatih Inter, titik taktik bertahan terbaik adalah menghindari kesalahan dalam penguasaan bola. Jika skuad mendapat menunjukkan kehati-hatian, menghindari kesalahan yang terbukti merugikan masa lalu, maka ini akan mendapatkan Inter peluang untuk memenangkan. Sang pelatih ingin fokus pada presisi dan menjadi buah bibir dalam penguasaan bola. Ya, semoga aja sahabat Bob ya taktiknya Inzaghi, apalagi mereka sudah menonton analisisnya dari video berkali-kali. Nah, semoga nanti hasilnya seperti yang kita harapkan. Nah, ini Simone Inzaghi ya, tenang tapi berwibawa. Bagaimana pelatih Inzaghi mengelola ruang ganti di bawah tekanan ya. Nanti pagi adalah tantangan terberat di musim ini, akan ketemu dengan Juventus. Nah, jelas tekanan pada pertandingan besok akan sangat besar, namun seperti dicatat oleh Corriere, Inzaghi telah menjadi pelatih yang sangat ahli dalam menghadapi momen-momen seperti ini. Selama berada di Inter di Lazio, Inzaghi memiliki reputasi sebagai pelatih menjaga sikap tenang di saat-saat penuh tekanan. Dan hal ini terjadi menjelang pertandingan besok melawan Juventus. Suasana di balik layar di Inter tidak terlalu mencekam. Para pemain memahami pentingnya kesempatan ini, namun ada lebih banyak kegembiraan dalam memainkan daripada ketakutan akan kemungkinan hasil yang buruk. Kita lihat bagaimana pemain-pemain Inter berlatih, bercanda, si Thuram, Cuadrado, Hakan, macam-macam gitu. Ini membuktikan mereka sangat harmonis. Inzaghi menangani situasi dengan Romelu Lukaku musim lalu. Pelatih adalah orang yang menyambut kembali pemain Belgia, namun tidak pernah takut untuk meninggalkan Lukaku di bangku cadangan, meski hal itu memperburuk hubungan pribadi dengannya. Begitu pula Inzaghi menginginkan back Wesley Holt yang dijual oleh Lazio, namun sang pelatih membawa pemain asal Belanda kembali ke Lazio. Ya, meskipun Inzaghi kurang menunjukkan intensitas yang jelas, pelatih 47 tahun itu memberikan perhatian penuh untuk memastikan dapat rasa hormat dari skuad menurut Corriere dello Sport, dan ini terbukti Inter benar-benar nyaman di bawah Inzaghi. Pelatih Inter Milan membuat keputusan untuk si Sanchez tentang kebugaran. Nah, ini bermasalah lagi ya kita tahulah masalah umur, dia pulang dari membela Chili. Jadi artinya ini kita akan lihatlah apakah dia akan bermain atau tidak. Yang jelas ya mantan bintang AC Milan dan Arsenal akan menjadi lini tengah Inter ya. Barella, Hakan dan Mkhitaryan akan menjadi starter ya. Ini kita benar-benar semoga mereka benar-benar menampilkan penampilan terbaik. Apalagi Barella yang kemarin membela timnas benar-benar gacor, dan semoga itu dia bawa lagi ke Inter. Terus juga untuk Cuadrado juga ada berlatih dengan skuad dan Inter memanggil dia untuk datang ke Juventus. Semoga dia bisa dapat bermain sedikit ya, mungkin sebagai cadangan yang jelas ya, dan dia bisa
membungkam mantan klubnya dan memenangkan Inter, sahabat Bob ya. Selamat kembali ya untuk si Cuadrado. Terus juga si Allegri juga memberikan sedikit pandangan tentang kebugaran Locatelli ya. Locatelli ini udah berlatih dengan tim selama 3 hari, tetapi apakah dia akan bermain di awal atau menjadi cadangan? Karena ya dia selama ini cedera ya. Ya, jadi kita lihat aja apakah dia akan bermain atau tidak. Yang jelas Inzaghi sudah mempersiapkan. Nah ini lucu ya, si Luca Toni mantan striker Fiorentina Bayern Munchen harus berharap Inter tidak mengalahkan Juventus untuk menjaga perburuan Serie A tetap hidup ya. Kalau dia berharap seri ya supaya tetap Inter bisa dikejar. Tapi kalau Inter menang artinya selisih poin 5 ya. Kita sebagai fans ya, sebagai ini ya kita berharap Inter yang menang ya sahabat Bob. Jangan sampai seri atau kalah seperti yang Luca Toni harapkan ya. Semoga Inter menang ya. Nah ini mantan pelatih Melon yang selalu selalu nyinyir ya. Dia bilang pertandingan Juventus dan Inter pertarungan 2 pembelanja tertinggi di Serie A ya. Ya jadi ada aja cara dia untuk membuat sideward gitu. Tapi kita udah nggak peduli. Yang penting bagaimana Inter bisa melewatinya. Inter kekurangan dana, krisis ekonomi, tetapi Inter bisa memupuk ya. Inter itu menjadi makin lama makin bagus ya. Gak kayak Melon walaupun dia punya investornya dari Amerika kaya, tetapi ya kita bisa lihat lah. Tapi yang jelas Inter tetap fokus dan membumi. Itu aja kuncinya. Pelatih Simone Inzaghi lebih unggul atas manajer Juventus dalam bentrokan derby Italia. Kalau secara ini lebih unggul dan ini juga diunggulkan dari media-media Italia. Ya semoga aja ini benar dan benar-benar Inter bisa mendapatkan 3 poin. Nah sedikit gua update juga berapa penghasilan kapten Inter Milan kalau Lautaro memperpanjang kontraknya masih sampai 2026. Cuman ya si agennya juga udah menyatakan bahwa kemungkinan dia akan bergaji sekitar 8 juta ya sampai 2028 dan bahkan ini bisa menjadi seumur hidup di Inter bisa aja. Kita lihat aja sahabat Bob. Yang jelas ya gajinya pasti akan tertinggi di Serie A dengan performance dia 12 gol di musim ini di Serie A, layak dia mendapatkan. Ya seperti gue bilang di video gue sebelumnya bahwa Barella juga akan perpanjang kontrak dengan kenaikan gaji yang signifikan dan ini bagus untuk skuad Inter ya. Nah sahabat Bob, kalau kita berbicara sedikit Siglai ya. Seorang pemuda yang menarik masuk dalam catatan Inter, Agustin Giai adalah nama terbaru yang dilaporkan Bacin ke Marotta dan Ausilio. Nah, inilah tugas Bacin memonitor para pemain-pemain siapa yang diincar. Nah, lahir pada tahun 2004, pemain sayap kanan yang mampu bermain sebagai back sayap atau posisi kelima dalam pemain lini tengah. Nah, ia dimiliki oleh San Lorenzo dan kurang lebih harganya 13-14 juta. Saat ini belum ada detailnya profil anak laki-laki kelahiran Santa Fe yang terkenal dengan festival bir benting dipantau dalam beberapa bulan mendatang. Dibesarkan di antara Union, terus Carlos pada usia 13 tahun dia menemukan dunia San Lorenzo. Dari gelandang atau gelandang ia menjelma menjadi sayap yang tangguh. Itu utama dengan Baron ya. Ini adalah Hakimi seorang model dia gitu loh. Jadi kita lihat aja apakah dia ini bisa masuk ke Inter. Masih muda banget, baru 19 tahun. Tapi kita akan lihat bagaimana perkembangannya. Ini semua tergantung dengan Opa dan Ausilio dan Bacin, sahabat Bob. Ya, sahabat Bob, semoga nanti Inter benar-benar bisa memenangkan pertandingan dan kita bisa lebih tenang untuk terus memenangkan pertandingan setiap pertandingan karena setelah ini kita juga akan ketemu dengan Benfica dan habis itu juga ketemu dengan Napoli, sahabat Bob. Semoga Inter kita selalu menang. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye bye. Ci vediamo. Yes.